Domo konnichiwa minasan, RDW desu, dan kita kembali lagi di materi SSW Kaigo Bahasa Jepang di Way Home Gakuen. Dan di episode 4 kita kali ini, kita bakal masuk ke dua bab terakhir di SSW Kaigo. Tapi bukan berarti ini episode terakhir ya, karena apa? Karena masih banyak hal yang mesti kita bahas ya, sesuai dengan modul SSW Kaigo itu sendiri. Nah, khusus di episode 4 ini, kita bakal bahas bab 7 dan bab 8 tentang Nichijou no Communication dan Sonota. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya yuk. Sassato hajimemashou. Oke, kita mulai dulu dari bab 7 tentang Nichijou no Communication. Nah, jadi di bab 7 ini, kita tuh dituntut buat bisa berkomunikasi dengan pasien atau lansia, meskipun itu cuma kosakata atau kata-kata dasar sehari-hari aja. Lagi pula sesuai pekerjaannya ya. Mungkin topiknya nggak bakalan membicarakan hal-hal yang sangat berat di sini, cuman kita itu tetap dituntut ya untuk mengerti apa yang mereka ucapkan, biar komunikasi itu terjalin atau terbentuk gitu. Dan sekaligus tahu tata krama saat berhubungan dengan orang yang lebih tua, yang sekaligus menjadi pasien atau konsumen kita gitu di fasilitas itu gitu. Nah, di sini kebetulan ada 5 buah jenis komunikasi yang bakalan teman-teman lakukan di sepanjang karir sebagai perawat di Jepang. Yang pertama itu ada Jiko Shokai ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa ini gitu ya. Ini tuh pengenalan diri, tapi pengenalan ini nggak selalu harus di awal-awal saat masuk kerja aja. Tapi kadang pengenalan diri ini tuh harus terus-menerus dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, jika ada lansia yang memiliki penyakit demensia atau ninchisho, ya demensia atau pikun, maka teman-teman ini harus selalu jikosokai setiap saat ingin merawat mereka. Karena malum aja, kan demensia atau penyakit turunan dari ini tuh kayak Alzheimer dan sebagainya, itu bikin pasien kita itu mudah lupa akan segala hal. Jadi teman-teman emang dituntut banget buat selalu melakukan jikoshokai setiap waktu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi saat kisho atau bangun tidur. Ada juga shushin yang berarti pada saat mau tidur. Kemudian ada homon yang artinya kunjungan, dan juga ada menkai yang artinya kunjungan juga. Nah, khusus untuk homon dan menkai ini ya, meskipun keduanya punya terjemahan yang sama, tapi secara arti dan kondisi penggunaannya pasti berbeda. Misalnya untuk homon ini tuh ngerujuk pada kunjungan oleh kita ya, caregiver atau perawat. Kunjungan ke siapa? Yaitu ke kamar lansia untuk merawatnya di saat itu atau seharian penuh, tergantung jadwal yang udah ditentukan oleh masing-masing fasilitas gitu. Nah, sementara kalau menkai itu mengacu pada pertemuan antara kita sebagai perawat dan keluarga si pasien, atau keluarga kepada si pasien, atau tenaga profesional kesehatan lainnya kepada si pasien yang biasanya didampingi oleh kita gitu. Atau ya pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan itulah ya gitu. Nah, jadi meskipun punya arti yang sama, tapi dalam prakteknya itu beda ya. Jadi harap teman-teman ingat perbedaan dari kedua kotoba ini, yaitu homon dan menkai, dan tahu bagaimana cara membedakannya. Nah, dikarenakan communication ini lebih ditujukan buat obrolan secara langsung, maka nggak ada banyak kotoba yang mesti kita hafalin gitu. Makanya ini bakalan masuk ke contoh kaiwa untuk kelima jenis yang udah kita bahas ini ya. Pertama, kita lihat dulu cara aisatsu atau ucapan salam atau menyapa para pasien lansia. Ya, aku bacain dulu seperti biasa. Nomura-san, ohayo gozaimasu. Ohayo. Kaigo shokuin no wan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku. Ini mah gampang ya. Percakapan ini ngasih contoh cara menyapa dan memperkenalkan diri. Di sini si Wansang itu adalah seorang TG Kaigo, dan pastinya teman-teman juga udah bisa lah ya buat memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang ini ya, gampang lah ya. Nah, kemudian di sini ada situasi saat selesai bekerja atau shigoto no owatta toki no aisatsu. Ya, aku bacain dulu seperti biasa juga. Suzuki-san, otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. Wasaki ni shitsurei shimasu. Hai, mata ashita yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Teman-teman juga pasti udah tahu lah ya, kalau kita udah selesai melakukan sesuatu, itu haruslah mengucapkan kata apa? Betul, kata otsukare sama desu atau otsukare sama deshita. Ya, di sini ada ashita yoroshiku onegai shimasu. Berarti besok pun ada harapan bahwa si Suzuki-san atau pasien kita ini tuh bakalan minta tolong kita lagi gitu. Dan itu adalah hal yang baik. Kenapa?
Karena kalau enggak ya berarti kita nganggur dong, nggak kepakai jasanya dan bisa-bisa dipulangin ke Indo gitu. Jadi ingat ya, kita tuh nggak langsung tiba-tiba ninggalin pasien gitu pas aja selesai kerja gitu. Ada tata krama tersendiri dan harus kamu ikutin. Seperti contohnya di kaiwa ini gitu. Oke, next slide. Kemudian contoh kaiwa yang ketiga. Ini melibatkan 3 orang, yaitu ada si Arusan sebagai perawat, Takahashi-san yang menjadi lansia, dan Yukari-chan yang menjadi keluarga atau cucunya yang sedang menkai. Yang barusan tadi kan menkai ya, kunjungan gitu. Oke, seperti biasa aku bacain dulu. Takahashi-san, Yukari-chan ni aete yokatta desu ne. Yukari-chan, kyou wa arigatou. Oba-chan, mata kuru ne. Sayonara. Sayonara. Yukari-chan, sayonara. Mata imashou ne. Oke, aku bahas sedikit yang pertama ya, terutama yaitu si Arusan bilang, Takahashi-san, Yukari-chan ni aete yokatta desu ne. Aete yokatta desu ne. Ini udah kita bahas di episode 3, tapi ada sedikit tambahan di sini yang juga menjadi partikel kalimat yang sangat penting buat teman-teman kuasain untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Ya, aete ini berasal dari kata apa? Betul, kata au yang artinya bertemu, ya. Kemudian ditambahin partikel kemampuan yaitu eru menjadi aeru yang artinya dapat bertemu. Tapi dikarenakan kita ingin menggabungkannya dengan kata yokatta di belakang, maka kata kerja aeru ini pun harus kita ubah lagi menjadi kata kerja bentuk te, menjadi aete. Sehingga kalau digabungkan menjadi aete yokatta, yang artinya senang ya bisa ketemu gitu. Ketemu siapa? Di sini tertulis Yukari-chan nih, yang artinya sama si Yukari gitu ya. Oke, terus yang terakhir si Arusan juga bilang, Yukari-chan sayonara mata imashou ne, yang artinya sampai ketemu lagi ya. Nah, ngucapin sampai ketemu lagi itu lumrah banget sebagai budaya Jepang karena mereka itu selalu pengen ninggalin kesan yang baik gitu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu contoh yang baik saat berpisah atau selesai menkai dengan keluarga pasien ya. Kita dengan keluarga gitu. Oke, lanjut contoh kaiwa yang keempat atau yang terakhir, pas pada saat bangun tidur atau kisho ya. Aku bacain lagi. Kobayashi-san, ohayo gozaimasu. Asa desu yo. Okimashou ka? Ohayo. Kyou no tantou no wan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kino wa yoku nemoremashita ka? よく眠れたよ。それはよかったですね。カーテンを開けますね。今日はいい天気ですよ。そう。じゃあ、今日は散歩に行きたいな。いいですね。行きましょう。Oke, kita bahas lagi sedikit di sini. Pertama, si Wang-san bilang, Kobayashi-san, ohayo gozaimasu, asa desu yo, okimashou ka? Nah, tolong perhatikan bahwa si Wang-san nyebut dulu nama si pasien yang sebagai salah satu keramah tamahan di Jepang, yang kemudian diikuti sama aisatsu atau salam hangat di pagi hari. Ini juga bisa teman-teman tiru nanti pada saat sudah kerja di Jepang gitu. Kemudian dilanjut, okimashou ka. Ini udah tau lah ya, ngajak bangun karena adanya partikel kata kerja mashou ka di belakangnya. Nah, kemudian dilanjut, kyou no tantou no wan desu yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini si Wang-san memperkenalkan diri lagi nih. Sekaligus kasih tahu bahwa dia tuh yang menjadi penjaga atau pengurusnya hari ini. Meskipun mungkin si Kobayashi-san ini tuh udah tahu nama dia, tapi kita tuh terkadang harus selalu memperkenalkan diri lagi setiap hari karena keramah tamahan atau budaya di Jepang. Bahkan gini nih, ketika orang Jepang menelepon, ya biasanya yang menelepon itu bakalan nyebutin nama lagi. Kayak misalnya, Moshi Moshi Emilia des gitu. Meskipun si penerima ya mungkin udah tahu nama kita karena tercatat di buku telepon mereka gitu. Jadi nggak ada tuh istilah ngecat P doang gitu atau nyebut nama doang gitu, wey gitu. Atau pas telepon tiba-tiba bilang halo pinjam dulu 100 gitu ya, nggak ada. Nah, budaya Jepang itu nggak ada yang seperti itu ya karena itu dinilai nggak sopan. Oke? Nah, lanjut setelah memperkenalkan diri, si Wang-san bilang kan, Kino wa yoku nemoremashita ka? Nah, ini pun partikel eru atau kemampuan dari nemuru tidur menjadi nemureru atau nemuremas dalam tulisan sopan. Nah, tapi dikarenakan ini nanyanya tadi malam, maka harus menggunakan pola lampau menjadi nemuremashita. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya pun sama nemureta gitu kan.
Oke, next. Di sini si Wangsang bilang, "Katen o akemasu ne. Kyou wa ii tenki desu yo." Nah, ini tuh meminta izin kepada si pasien mau dibuka nggak gordennya atau apa tuh tirainya gitu kan. Nah, ini pun sama ya kayak konfirmasi gitu ya. Seperti biasa kita konfirmasi dulu kepada pasien ketika mau ngelakuin berbagai macam hal gitu. Oke, next. Nah, terus si Kobayashi-san punya permintaan. "Kyou wa sanpo ni ikitai na." Hari ini aku mau jalan-jalan gitu ya. Teman-teman pasti udah tahu lah ya partikel keinginan atau kata kerja yang diubah bentuknya menjadi aduh nggak enak ngomongnya sebenarnya. Menjadi bentuk tai, ya tai. Misalnya di sini dari iku yang artinya pergi, kita ubah dulu ke dalam bentuk mas menjadi ikimas. Tapi akhiran mas ini kita ganti menjadi tai, menjadi ikitai. Ya, ikitai menjadi ingin pergi, dan ini berlaku untuk semua kata kerja cara mengubahnya gitu. Oke ya, bab 7 ini akhirnya selesai juga. Seperti biasa kita istirahatkan dulu sebentar otak kita biar teman-teman semua kembali fresh sambil dengerin original soundtrack Kaigo dari Way Home Gakuen berikut ini. Kaze ga fuku yo, kata wo tataku, hana ga saku yo, nichibata ni saku, omoi dasu yo, kimi no egao wo omoi dasu yo, kimi no eku meichi. Kaze ga fuku yo, kata wo tataku, kisetsu kawaru, mirai e mukau, ame wa furu hi mo, hi ga sasu hi mo, kimi to issho ni norikoeru michi. Oke, kita masuk ke bab 8 yaitu sonota, yang artinya hal-hal lain yang berkaitan dengan kaigo tentunya. Kenapa hal-hal lain? Karena ada beberapa benda, beberapa kotoba atau hal-hal ini tuh nggak bisa dikategorikan secara khusus atau terlalu sedikit untuk dibuat kategori secara terpisah, akhirnya disatuin menjadi satu di sonota ini gitu. Jadi nggak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut ya mengenai hal ini. Jadi kita langsung masuk aja ke kotobanya. Yang pertama itu ada seikatsukukan, yang artinya ruang hidup. Maksudnya apa sih gitu ruang hidup itu? Maksudnya itu seikatsukukan itu sebuah ruang tempat di mana seseorang menjalani kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini berarti siapa? Berarti lansia atau pasien kita atau konsumen kita. Nah, dalam ruangannya ini ada beberapa alat yang memang udah teman-teman ketahui sebelumnya ya. Kayak to atau pintu, mado atau jendela, amido atau kasak jendela yang buat ngalangin serangga atau nyamuk gitu ya. Terus ada denki, ada katen dan sebagainya. Nah, semua ruangan ini tuh disebut sebagai kyoshitsu. Kyoshitsu. Ingat ya, bukan kyoshitsu. Kalau kyoshitsu itu kelas ya, melainkan kyoshitsu. Cara bacanya pendek dan kanjinya pun berbeda dan tentunya artinya pun berbeda gitu. Nah, next kemudian ada seikatsu kankyo seibi yang artinya penataan lingkungan kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya alat-alat ini tuh berfungsi buat nyiptain lingkungan yang lebih baik, entah dari segi kebersihan, kepraktisan dan sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman udah tahu lah ya jenis-jenis dari alat-alat ini. Ada gomibako, sentakuki buat cuci baju, kansoki buat keringin baju setelah dicuci tentunya dan sebagainya ya. Dan di sini mungkin ada salah satu alat yang jarang banget ada di Indonesia, yaitu nomor 9, yutanpo. Kenapa jarang banget ada di Indonesia? Karena Indonesia itu adalah negara yang panas gitu. Makanya yutanpo ini jarang ada di Indonesia, tapi di beberapa negara yang subtropis itu banyak, kayak termasuk negara-negara dingin yang ada musim dinginnya gitu, kayak termasuk Jepang. Nah, yutanpo itu apa sih, senpai gitu ya? Ini tuh botol air panas tradisional dari Jepang. Bentuknya seperti di gambar ini gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghangatkan tempat tidur atau tubuh selama musim dingin berlangsung gitu. Kan di Jepang itu kan ada musim dinginnya ya, makanya yutanpo ini udah digunain semenjak berabad-abad silam gitu di Jepang. Nantinya yutanpo ini tuh diisi air panas lalu ditutup, dan airnya bakalan tahan panas lebih lama gitu, kayak termos gitu, dibanding pakai bahan lain atau pakai wadah lain gitu. Jadi nanti bisa menghangatkan tubuh pun lebih lama juga. Biasanya ditempatkan di tempat tidur, di bawah kasur, di bawah selimut, atau sekedar dipegang di tangan dan di kaki atau di perut gitu ya. Oke.
Kemudian ada kazoku nado atau keluarga. Di sini emang gak ada gambarnya karena memang mungkin sulit untuk digambarkan ya keluarga itu ya. Jadi pastikan teman-teman ngehafalnya aja dengan cara mentranslate ke bahasa Indonesia. Ini adalah pengecualian ya. Misalnya cici itu ayah, haha itu ibu, oto itu suami, suma itu istri, musuko itu anak laki-laki, musume anak perempuan, mago cucu, adik kakak laki-laki, oto adik laki-laki, adik kakak perempuan, dan imoto adik perempuan. Oke, hafalkan aja ya. Nah, kemudian ada juga di sini shigoto de kakawaru kankeisha atau pekerjaan profesional yang berhubungan dengan kaigo. Jadi, pasien lansia ini nggak cuma dirawat sama kita aja sebagai kaigo atau caregiver gitu, enggak. Tapi juga bakalan mendapatkan perhatian khusus dari berbagai macam profesional kesehatan, termasuk ada isha atau dokter umum, kangoshi atau suster, kaigo fukushishi, dan kaigo shokuin. Ya, nah ini penting ya. Jadi ada 2 kaigo. Teman-teman ya, kaigo itu ada 2, yaitu fukushishi dan shokuin. Sekarang bedanya apa ya? Bedanya kalau shokuin itu kayak juniornya kaigo ya, juniornya kaigo. Gak ada persyaratan khusus, bisa yang punya sertifikat atau enggak gitu. Dan tugasnya pun yang hanya berhubungan dengan membantu kegiatan atau aktivitas sehari-hari, kayak mandi, makan, berpakaian, dan sebagainya gitu ya. Sementara untuk fukushishi, ini tuh kaigo tingkat lanjut. Ini tuh persyaratannya khusus, yaitu harus minimal kerja sebagai kaigo shokuin dulu selama 3 tahun, minimal ya 3 tahun. Dan ada ujiannya, dan ujiannya pun bukan TG ya, bukan TG yang kita lakuin itu, bukan, itu buat untuk shokuin. Tapi kalau untuk masuk ke fukushishi itu nanti ada ujiannya lagi gitu ya, yang langsung datang dari negara atau nasional. Jadi sertifikatnya pun beda lagi nanti gitu. Dan tugasnya pun pastinya lebih banyak. Jadi nggak cuma ngasih perawatan buat aktivitas sehari-hari aja kepada lansia, tapi juga harus bikin rencana perawatan, ngasih konsultasi kepada pasien keluarga, serta ngasih pelatihan kepada kaigo shokuin dan sebagainya gitu. Jadi kaigo fukushishi itu tanggung jawabnya sudah pasti lebih besar, tapi gajinya pun pasti lebih tinggi gitu. Oke. Next, kemudian ada rigakuryo hoshi atau terapis fisik, segyoryo shoshi atau terapis kerja, gengo choukakushi, terapis bicara, care manager atau spesialis dukungan perawatan, eiyoshi ahli gizi, sodanin atau konselor, ryosha pengguna, kanja itu pasien, dan chorishi atau chef gitu ya. Dan semua ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kaigo. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kaiwa ya. Seperti biasa aku bacain dulu baru kita bahas pola kalimatnya. Shitsurei shimasu, Kobayashi-san, soji o shite yoroshii desu ka? Onegai shimasu. Mado o akete yoroshii desu ka? Gomi o sutete yoroshii desu ka? Onegai. Hai, teiburu o fukimasu ne. Soji ga owarimashita yo. Arigatou. Dewa, shitsurei shimasu. Oke. Kita bahas, meskipun sebenarnya nggak ada banyak yang harus dibahas ya. Tapi ya pertama kita lihat dulu deh di sini si siapa? Si Wan-san bilang shitsurei shimasu gitu kan. Ingat ya, ini tuh kata-kata yang harus kamu ucapin sebelum masuk ke ruangan ke lansia. Jadi nggak boleh asal nyelonong masuk ya teman-teman ya, nggak boleh, itu ngelanggar privasi banget gitu ya kalau di Jepang. Jadi ada shitsurei shimasu dulu sebelum masuk ke ruangan. Nah kemudian dilanjut soji o shite yoroshii desu ka? Artinya boleh nggak aku bersih-bersih gitu. Nah ini tuh pola kalimat yoroshi yang berarti minta izin untuk melakukan sesuatu. Ya, polanya kata kerja te dilanjut dengan yoroshi dan ditambah akhiran desu ka sebagai kata tanya. Misalnya, di sini dari soji o suru yang artinya bersih-bersih diikuti yoroshi yang berarti harus mengubah kata kerja pertama ke dalam bentuk kata kerja te gitu menjadi soji o shite, dan dilanjut lagi dengan desu ka menjadi soji o shite yoroshii desu ka, menjadi boleh gak aku bersih-bersih gitu ya. Gampang ya. Nah kemudian contoh lainnya ada di kalimat berikutnya, yaitu mado akete yoroshii desu ka? Bolehkah aku buka jendelanya? Terus gomi o sutete yoroshii desu ka? Bolehkah aku buang sampahnya? Ya. Di sini si Kobayashi-san sebagai pasien ngebolehin dengan ngucapin hai, onegai shimasu gitu ya. Jadi kalau misalnya nolak ya jangan dilakuin, atau cari cara dan penjelasan bahwa hal tersebut tuh emang harus dilakuin kalau emang lagi urgent atau emang seharusnya dilakuin gitu. Oke?
Lanjut, si Wan-san ngasih laporan kalau bersih-bersihnya udah selesai dan diakhiri dengan Shitsurei shimasu lagi. Yang artinya atau yang menyatakan kalau si Wan-san ini mau keluar dari kamarnya. Jadi si Shitsurei shimasu itu nggak cuma buat masuk kamar aja, tapi juga buat keluar kamar gitu. Nah, jadi ini tuh salah satu tata krama di Jepang yang emang harus kita lakuin sehari-hari saat bekerja di Jepang. Oke? Oke, minasan ya, segitu dulu ya pelajaran SSW Kaigo bahasa Jepang kita kali ini. Untuk episode selanjutnya, kita bakalan balik lagi ke bab 1, tapi dengan materi yang berbeda dan masih contoh kaiwa tentunya. Sesuai dengan SSW Kaigo bahasa Jepang yang kita pelajarin. Oke? Pokoknya, kita sesuaikan semua dengan materi yang ada di modul. Tapi untuk sekarang, tolong like, subscribe, dan share dulu video ini. Biar apa? Biar aku semakin tampan. Jangan mata nih, ciao.